Ibarat mawar yang pernah mekar di taman paling megah di Eropa, AC Milan pernah harum namanya di seantero dunia. Tapi layaknya bunga yang tidak abadi, Milan sempat layu, tersungkur dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Siapa sangka, tim dengan lambang setan merah hitam ini kembali bangkit, menggetarkan dunia seperti masa silam. Inilah kisah dramatis AC Milan. Dari surga, jatuh ke neraka, lalu terlahir kembali. AC Milan bukan sekedar klub. Mereka adalah legenda yang tertulis dalam tinta emas sepak bola Eropa. Lahir pada tahun 1899, Milan mulai membangun dinasti sepak bola sejak dekade 50-an. Tapi masa keemasan mereka benar-benar terasa di akhir 80-an hingga awal 2000-an. Era Sacchi dan Capello adalah masa di mana Milan bukan hanya menang tapi menguasai. Di bawah Sacchi, AC Milan menjadi maestro taktik yang mengubah wajah sepak bola dunia. Trio Belanda, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten menjadi simbol kekuatan tak terbendung. Sementara barisan belakang dihuni oleh para dewa pertahanan, Paolo Maldini, Franco Baresi, dan Alessandro Costa Curta. Milan bukan sekedar klub, mereka orkestra sempurna yang memainkan simfoni kemenangan di panggung Eropa. Lalu masuklah era Ancelotti, dengan Pirlo sebagai komposer lini tengah. Dan kakak sang penyihir bola, Milan kembali ke singgasana Eropa, juara UCL 2003 dan 2007. Namun tak ada kerajaan yang abadi. Setelah puncak tahun 2007, Milan mulai mengalami keretakan. Pemain kunci menua, manajemen goyah, transfer tak efektif. Krisis finansial mendera, Milan tak lagi bisa berburu bintang seperti dulu. Nama-nama besar pergi satu persatu. Maldini pensiun, Kakak dijual, Thiago Silva dan Ibrahimovic dilepas demi menyelamatkan keuangan klub. Rossoneri, sang raja Eropa, kini menjadi tim mediocre di Serie A. Mereka seperti harimau tanpa taring, hidup dari kenangan masa lalu. 10 tahun lamanya Milan terpuruk. Pergantian pelatih, kebijakan transfer yang kacau, dan kepemilikan klub yang bergonta-ganti membuat mereka terombang-ambing tanpa arah. Namun ibarat Pionik, Milan tak mati. Mereka hanya menunggu waktu untuk terlahir kembali. Kebangkitan dimulai saat Stefano Pioli datang sebagai pelatih. Disusul oleh kedatangan kembali sang gladiator, Zlatan Ibrahimovic. Bersama kombinasi dari darah muda seperti Theo Hernandez, Sandro Tonali, Rafael Leao, dan Ismail Benacer, Milan mulai menemukan kembali identitasnya. Tahun 2002 jadi tonggak sejarah. Setelah 11 tahun tanpa puasa gelar, Milan akhirnya menjuarai Serie A. Sebuah kebangkitan yang bukan hanya soal angka, tapi soal harga diri. Soal warisan sejarah yang dijaga, Milan yang dulu hanya hidup dari masa lalu, kini kembali menulis sejarah. AC Milan bukan klub biasa. Mereka adalah lambang keteguhan, simbol perjuangan, dan contoh nyata bahwa kejayaan bisa diraih kembali jika sejarah dihormati dan visi masa depan dijaga. Rossoneri telah bangkit, dan kini seluruh Eropa kembali mendengar langkah kaki sang raja dari San Siro.